Tahukah kalian, tidak hanya hewan, tumbuhan juga bisa bergerak. Tapi bagaimana sih gerak pada tumbuhan? Yuk kita bahas. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah, kita akan belajar biologi. Seperti sudah kakak jelaskan bahwa yang namanya tumbuhan juga dapat bergerak. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak nasti. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu nih, bahwa yang namanya makhluk hidup nih bergerak karena adanya suatu rangsangan. Begitu juga pada tumbuhan. Nah, oke, kita masuk ya, membahas salah satu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak nasti. Pertama-tama kalian harus tahu dulu nih definisi dari gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi mau rangsangannya datang dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, itu tidak akan berpengaruh. Seperti itu ya. Nah, gerak nasti ini dikatakan juga sebagai gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Kalau dari lingkungannya berarti dari luar tubuhnya. Nah, kalau gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari lingkungannya, kita sebut sebagai gerak esionom. Salah satu gerak esionom adalah gerak nasti. Oke, nah yang namanya gerak nasti nih terdiri atas beberapa jenis. Pertama-tama kita bahas adalah seismonasti atau sering juga disebut sebagai tikmonasti. Seismonasti atau tikmonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Jadi rangsangan pada gerak seismonasti itu adalah sentuhan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Jadi yang namanya daun putri malu nih, kalau kita sentuh maka daunnya akan menutup. Nah, gerak pada daun putri malu ini kan disebabkan oleh sentuhan. Nah, ini termasuk ke dalam jenis gerak seismonasti, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Contoh lainnya dari gerak nasti adalah haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan serangga. Contohnya apa? Contohnya adalah gerak menutupnya Venus saat ada sentuhan serangga. Jadi tumbuhan Venus itu dia memperangkap serangga karena dia butuh serangga sebagai sumber nitrogennya. Jadi ketika ada serangga yang datang kemudian hinggap, maka Venus akan menutup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperangkap serangga tersebut. Nah, gerak ini disebut sebagai gerak haptonasti. Seperti itu ya adik-adik. Masih ada lagi nih jenis gerak nasti selanjutnya, yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa perubahan suhu. Jadi adanya perubahan suhu inilah yang menyebabkan gerak termonasti pada tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah gerakan mekarnya bunga tulip saat masuk musim semi. Ketika masuk musim semi tentunya terjadi perubahan suhu. Nah, perubahan suhu inilah yang menyebabkan gerakan mekarnya tulip pada musim semi. Ini adalah contoh dari gerak termonasti. Seperti itu ya. Masih ada lagi nih gerak nasti lainnya, yaitu niktinasti. Niktinasti adalah nih gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa lingkungan gelap. Jadi lingkungan gelap yang menyebabkan gerakan pada tumbuhan tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah menutupnya daun lautoro menjelang malam. Kalau menjelang malam berarti lingkungan menjadi gelap dong.
Nah, lingkungan gelap inilah yang menyebabkan daun lamtoro menutup. Gerakan menutup daun lamtoro kita sebut sebagai gerak niktinasti. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke gerak nasti berikutnya, yaitu fotonasti. Foto, dari kata foto kan kita tahu ya artinya cahaya ya. Jadi ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah membukanya bunga pukul 4 waktu petang. Jadi ketika mulai petang, maka mulai ada cahaya. Nah, inilah yang menyebabkan membukanya bunga pukul 4. Ini contoh dari gerak fotonasti. Terakhir nih, gerak nasti yang lainnya adalah gerak nasti kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena rangsangannya ini terdiri dari banyak rangsangan, tidak hanya satu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Kita tahu gerakan membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Karena dipengaruhi oleh beberapa rangsangan, tidak hanya satu rangsangan, dikatakan sebagai nasti kompleks. Jadi yang namanya membuka dan menutupnya stomata, rangsangannya banyak nih. Antara lain cahaya, air, suhu, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita sudah bahas beberapa jenis gerak nasti. Bagaimana teman-teman? Ketika kalian paham, tidak hanya menghafal, biologi menjadi lebih mengasihkan, bukan? Tetap semangat, terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!